Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kemarin kita sudah membuat menu ya, buat menu untuk ini, untuk project aset kita. Nah, sekarang silahkan kita lanjutkan ya di part keempat ini. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya, kemudian manajemen database-nya ya. Saya pakai SQLioc ya. Ada yang bertanya kemarin, SQLioc itu apa? Nah, database apa? Bukan, ini bukan database. Jadi database-nya itu tetap SQL. Fungsi SQLioc ini hanya sebagai GUI untuk manajemen database-nya ya. Sama seperti PHPMyAdmin. Bedanya di sini dia lebih banyak fiturnya ya. Oke, langsung saja kita kita aktifkan dulu servernya. Server Apache ya, pakai Apache saja. Oke, kemudian kita buka tampilannya, kita tes dulu localhost asset. Oke, oh ini aktif ya, versi apanya, kita aktifkan dulu simulatornya. Kita disable dulu ya. Oke, coba kita login admin. Oke, nah kemarin kita sudah berhasil menambahkan menu-menu ini ya. Nah, sekarang kita langsung saja kita aktifkan ya menu ini. Kalau sekarang kita klik ini, nah ini bakal 404 ya. Oke, sekarang kita buat lagi menunya, yaitu master unit. Sekarang kita buat di dalam controller master unit, function unit ya. Kita buka di dalam controller, master belum ada ya. Kita klik bikin saja master, M-nya besar ya, master.php. Kemudian ini kita copy saja yang dari user ini, kita copy pastikan ke dalam master ini. Nah, kemudian ini user kita rubah jadi master. Nah, ini kalau dia langsung akses master dia 404 ya. Kemudian ini baru nama functionnya unit. Oke, ini kita jadikan unit. Nah, di template ini kita sudah menyiapkan cek otomatisnya ya. Jadi silahkan di sini dirubah. If says user ada user, cek aksesnya memiliki menu unit. Nah, gitu maksudnya. Kemudian ini kita ganti jadi master unit ya, unit data. Oke, ini sepertinya kita tidak membutuhkan detail dan ini ya di unit ya. Kita hanya satu saja data seperti ini, data unit. Nah, oke, kita seperti ini saja. Kita butuh data saja atau kosong ya. Kemudian kita bikin menunya di dalam folder public dalam master unit data ya. Kita bikin di sini folder baru namanya master. Kemudian dalam master ini ada folder juga namanya unit. Nah, biar rapi ya, ini benar-benar rapi di templatenya. Kita bikin di sini nama filenya data.php. Nah, untuk model ininya kita copy saja nih yang dari data. Nah, ini kita copy, masukkan ke sini. Kita tes dulu. Nah, sekarang data unit sudah tampil ya. Segitu mudah ya, kita tinggal bikin saja, copy paste saja nih baru. Oke, nah kemudian kita aktifkan ini karena dia unit sederhana ya. Kalau kita lihat tabelnya, mana unit kerja. Nah, ini unit kerja ya. Kalau gitu nih kita rename saja lah ya, atau biar saja deh unit kerja ya. Oke, nggak apa-apa. Harusnya kita samakan biar lebih enak ya, tapi nggak apa-apa deh.
kita bikin gitu saja. Berarti di sini kita ubah di master ini jadi data unit kerja, judulnya ya, judulnya data unit kerja. Kita lihat hasilnya, data unit kerja. Oke, sekarang kita aktifkan datanya dulu, atau kita aktifkan tambahnya dulu lah ya, tambahnya dulu. Kita aktifkan tambahnya, kita cek di dalam data tadi. Nah yang ini, data ini, kalau sebelumnya tombol tambahnya ini, nah ini dia mengarah ke link ya. Kalau diklik ini mengarah ke halaman baru, tapi kita pakai pop-up saja ya, kita pakai modal bootstrap. Nah, data bs toggle modal data bs target, karena ini bootstrap 5 ya, modal tambah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita copy yang paling bawah ini, edit pasnya kita bikin modal tambah ya. Awal tadi ini gak dipakai kan, ini kita ganti aja modal tambah. Oke, ini no user tidak kita pakai, itu kalau edit ya, formulir tambah. Oke, kita tes dulu modal tambah. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita cek inputannya itu ada NM unit kerja. Nah, berarti cuma satu ya. Di sini kita tinggal ganti aja yang ini, nama unit kerja. Ini tipenya teks, name-nya NM, kita samakan saja dengan variabel di tabel database-nya ya, NM unit kerja, biar tidak payah. Nama unit kerja. Oke, ini kita bikin submit, tambahin lah ya, tambahin modal hapus, modal blok tidak perlu, modal unblock juga tidak perlu, ini kita hapus. Oke, modal editnya nanti kita tambahkan ya, kita tambah dulu. Oke, kita tes tambah. Oke, nama unit kerja sudah jadi. Nah, sekarang ini NM unit kerja ini tambahin. Sekarang kita buat fungsi PHP nya di atas ya, edit pas, blokirin, unblokirin, ini kita hapus saja satu ya, atau ini kita hapus ini juga lah, kita nggak perlu ini kita ganti jadi tambahin. Kemudian kita bikin post data sama dengan array ya, ini untuk kita inisialkan data-data apa saja yang mau kita simpan ke dalam database ya. Nama variabelnya nm, kita cek nm unit kerja ya, nm unit kerja, unit kerja sama dengan anti XSS. Nah, ini kita kasih anti XSS nya, kemudian post nm unit kerja. Ini kita ganti user, kita ganti jadi unit kerja, bukan ya, nama tabelnya apa tadi, per unit kerja. Oke, per perlengkapan unit kerja ya. Ini kita copy saja, kita masukkan juga ke sini ya. Ini apa, ID unit kerja, ID unit kerja. Ini langsung atau ini nanti lah ya, biar saya jelasin ya. Kita yang bawah dulu. Ini kita hapus jadi post data. Nah, yang ini juga kita hapus ya. Oke, jadi seperti itu. Ini bukan update tapi insert ya. Nah, karena ini penambahan baru. Ketika tombol tambah diklik, maka dia akan menginisialkan apa saja yang mau dipost, kemudian diinsert ke dalam database, kemudian dihajar ya, dihajar. Kalau seandainya berhasil, dia akan menampilkan pesan sukses. Ini sukses tambah, gagal tambah. Ini kita jadikan master unit sesuai dengan controllernya ya. Nah, saya jelaskan sedikit tentang script ini ya. Script ini juga sudah saya bikin otomatis ya. Nah, ini tempatnya di mana? Oke, teman-teman bisa melihat dia di dalam folder aset. Dalam folder aset, kemudian ada JS, kemudian ada fungsi .js yang ini ya. Nah, ini dia menggunakan Swift alert ya, Swift alert. Jadi kalau dia tambah, apa yang disampaikan berhasil tambah. Silahkan teman-teman kalau mau merubah ini bisa dirubah dari sini ya. Gagal bagaimana, ini sudah banyak fungsi-fungsi di sini. Nah, ini untuk login,
Kalau misalnya mau bikin toologent juga ada khusus username dan password don't match misalnya kan, atau untuk format rupiah untuk Telegram. Yang ini nanti ya, yang Telegram ini, yang Telegram ini kita tidak perlu ya, ini kita hapus saja ya. Ternyata di situ ada fungsi Telegram ya. Oke. Nah itu ya. Nah kemudian edit, kalau edit tinggal diganti saja edit, kalau hapus tinggal diganti saja hapus. Oke. Sekarang kita tes teman-teman, kita cek dulu database-nya. Ini kosong masih ya, database masih kosong. Oke sebentar. Oke, kita masih kosong, kita tes tambahkan ya. Unit kerja misalnya LPPM, kita tambahkan, tambah, berhasil tambah. Kita cek database. Oke, berhasil menambahkan data. Di sini belum ya, karena datanya masih data user ya. Nah sekarang kita rubah ini jadi data unit ya, unit kerja. Balik codingan tadi, masih di dalam data. Nah di bawah ini kita hapus saja, kita sisakan satu di sini namanya unit kerja. Oke, kita sisakan satu. If blocker, ini gambar tidak perlu, ini juga tidak perlu, ini kita hapus. Terus ini kita ganti dengan per unit kerja, ini kita ganti jadi get. Nah simpel sekali. Mana tadi per unit kerja. Oke, sama ya, per unit kerja. Ini kita hapus juga, ini kita hapus, sisakan satu, ini kita ganti di nm unit kerja. Kita cek database dulu ya, nm unit kerja. Oke, udah masuk. Nah kemudian ini untuk menghapus kita pakai ya, edit password, edit data kita pakai, detail ini tidak kita pakai. Oke, nah ini kita ganti jadi modal juga. Ini modal database Google, modal database target, modal edit ya. Kemudian kita pakai, kita mau menghantarkan ke modal itu nanti primary key-nya agar bisa diedit ya, yaitu data ID sama dengan, nah ini kita encrypt ya, ini kita encrypt biar tidak kelihatan sama orang pos. Kita bikin namanya ID unit kerja sesuai dengan ini ya, ID unit kerja. Oke, ini kita copy, ini modal hapus. Oh ya, ini juga perlu ditambahkan di kelasnya ya, bt edit. Nah gitu, modal hapus ID. Nah user ini kita ganti dengan nm unit kerja. Oh ya, ini kita copy ya, kita masukkan juga di sini. Oke, nah di sini berarti nanti kalau bt edit diklik, kalau di bawah ini kalau bt hapus diklik ya. Nah ini sudah ada inisial untuk kelas hapus dan kelas edit ya. Nah ini formulir tambah. Oke, tinggal di copy saja ini formulir tambah, ini kita copy untuk modalnya. Ini kita ganti modal edit, formulir edit. Kemudian di bawah form ini kita bikin input hidden ya, input type hidden name ID unit kerja, ID-nya ID unit kerja edit ya. Nah gitu, nih ID sama dengan, kita bikin aja inisialnya edit ya semuanya biar gampang. Terus ini kita ganti jadi editin. Kita langsung sekalian aktifkan untuk hapusnya ya, unit kerja. Ini hapusnya, modal hapus ya, ini nama hapus. Oke, udah betul, ini udah betul. Oke, kemudian baru kita masuk ke bawah ya, bt hapus. Ini kita ganti ya di ID unit kerja hapus, nama hapus. Oke, sudah betul. bt block ini kita ganti ya, ini kita hapus yang lainnya.
ini kita ganti BT edit ya, nama ID ini ganti jadi edit, kita bikin 2 NM. Nah yang ini nama. Oke, ini kita hapus. Oke, sebenarnya sudah oke ya. Kita cek dulu apakah jalan modalnya. Mari kita cek. Ups, BG Block 146. Oh iya, kita cek dulu BG Block 146. Oke, ini. Oh iya, ini kita gak ada ya. Kita nggak pakai ini. Kita hapus saja. Terreload lagi. ID unit kerja 156. Pos. Oh alah, ini bukan pos, ini di data. Sorry guys. Oke, sorry. No datanya nih. No data. Oke, ini kita bikin center ya. Kita bikin center saja. Oke. Nah, sudah berhasil. Kita tambah. Ini kita edit. Sekarang coba kita tambah lagi ya. Misalnya P2K2. Oke, berhasil menambah. Sekarang coba kita cek hapusnya ya. Hapusnya ini sepertinya sudah ini ya, tampil ya. Kemudian model editnya oke, sudah masuk. Nice. Sekarang tinggal kita aktifkan ya di atas untuk PHP nya. Ini editin, di sini hapusin ya. Editin dan hapusin. Oke, sekarang kita masuk ke sini, tambahin tadi sudah. Hapusin sudah ada nih ya. Kita tinggal lihat per unit, ID unit kerja. Ini juga ganti jadi ID unit kerja karena tadi kita encrypt ya. Jadi ini pakai decrypt. Kita cek di sini. Nah, tadi kita encrypt kedua-duanya. Jadi di sini harus kita decrypt. Fungsinya apa, teman-teman? Nah, sekarang kita lihat ya source code-nya ya. Kadang-kadang hal sepele bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Ada beberapa celah yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Nah, yaitu memanfaatkan form-form yang sudah ada ini. Contoh misalnya form edit ya. Nah, form edit ini kalau tidak kita encrypt, mana datanya? Data. Nah, ini ya. Nah, ini ID-nya sudah kita ubah jadi seperti ini ya. Nah, kalau tidak kita encrypt itu, nanti dia bisa memanfaatkan file ini. Nah, form ini. Oke. Dia tinggal melihat di sini ID-nya berapa, kemudian dia memanfaatkan form ini ya. Tapi kalau seperti ini tidak bisa. Jadi dia hanya bisa menjalankan script ini melalui apa namanya? Melalui halaman ini ya. Melalui halaman ini. Oke, melalui aplikasi ini maksudnya. Nah, teman-teman bisa dicoba ya. Terus karena enkripsi ini juga kita pakai encoder ya, pakai key, jadi hanya jalan di dalam sini saja bagi yang mengetahui key-nya saja. Oke, kita lanjut ya, kita jalankan script ini tadi. Untuk hapusnya, sukses hapus, batal hapus, ini kita arahkan ke master unit. Oke, kita tes dulu hapusnya. PLP2K2 nya kita hapus. Oke, hapus pemandala. Oke, berhasil hapus ya. Sekarang kita tinggal menambahkan yang editin ya. Oh, ini yang editin mirip-mirip di atas nih, kita pakai yang di atas saja. Else if editin, nama ininya tadi ya, nama tombolnya. Kalau kita cek di sini modal edit, editin ya, NM unit kerja. Oke. Nah, ini kita copy yang ini, post data yang di atasnya, kita masukkan ke sini unit kerja, kemudian ini delete jadi update per unit kerja, kemudian sini jadikan post data array. Ini sudah betul, ini sudah betul, ini sudah betul, ini edit, sukses edit, ini juga sudah betul. Oke, kita tes, harusnya berjalan dengan baik ya. Kita tes edit data LPPM, kita tambah S ya, LPPMs. Oke, berhasil kita edit, kita hapus lagi. Oke, berhasil ya.
Nah, ini dia CRUD ya. CRUD menggunakan modal, dan ini sangat efektif ya, karena kita menggunakan modal bootstrap 5, sangat bagus ya. Oke. Nah, sekarang ini tinggal kita lanjutkan saja pembuatan menu yang lainnya ya. Kondisi aset. Nah, ini misalnya kondisi kan. Kita lanjutkan pembuatannya satu lagi ya, yang kondisi. Kita aktifkan. Ini tinggal kita copy saja scriptnya. Kemudian di sini foldernya kondisi ya. Kita bikin saja folder kondisi di dalam master tadi. Kita bikin folder baru lagi, kondisi. Di dalam kondisi ada data.php. Oke, paste. Kemudian kita balik ke controllernya tadi, master. Nah ini tinggal kita copy saja. Ini jadi kondisi. Unit ini jadi kondisi. Unit jadi kondisi. Data kondisi aset ya. Nah, oke. Kalau kita jalankan ini harusnya sudah jalan ya. Kita reload. Sudah berjalan dengan baik. Cuma datanya masih data unit ya. Kita cek di database. Kondisi baik, bisa hilang dipinjam. Ini perlu kita bikin nggak inputannya, atau kita hidden saja? Takutnya diubah. Tapi perlu ya, biar dinamis, biar bisa ditambahkan sendiri ya. Ya betul. Oke, dengan cara cepatnya seperti ini ya. Nah, ini cara saya ini. Ini kan mirip-mirip ya tabelnya ya. NM kondisi, ID kondisi. Kalau di sini yang tadi itu NM unit kerja, di sini unit kerja kan. Sekarang cara ngubah dengan cepat seperti ini. Ada, tunggu sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Cara cepat tadi ya, cara cepatnya seperti ini. Nah, ini karena kebetulan ini unitnya sama ya. Ini kita ubah dulu per unit kerjanya saja. Nah, ini sangat mudah nih sebenarnya teman-teman. Kita samakan dengan kondisi ya. Kondisi, oke. Sebentar. Baru kita tinggal samakan ya. Ini tinggal kita ganti unit kerja jadi kondisi. Caranya bagaimana? Nah, ini. Pertama ini yang unit kerjanya ini kita blok pakai Visual Studio Code ya. Kemudian Ctrl H. Kemudian tinggal diganti di sini jadi kondisi. Nah, ada 27 data yang bakal terreplace ya. Tinggal kita klik di sini, replace all. Sudah. Nah, gampang sekali. Nah, cuman yang unit ini tinggal kita ubah aja nih manual jadi kondisi. Nah, seperti itu. Unit yang ini ya, yang ini, yang redirect ya. Nah, ini. Unit. Oke. Sepertinya sudah semua ini berubahnya. Kita cek dulu. Oh, ini kondisi aset ya. Kondisi aset ini NM kondisi per kondisi, NM kondisi, ID kondisi, NM kondisi. Nah, sudah berubah semua ya. Perlu tambah. Nah, ini saja nih paling kondisi aset. Karena ini dia teks ya. Kondisi aset. Ini juga kondisi aset. Kondisi aset. Oke. Ini sudah NM kondisinya sudah benar. Ini sudah benar. Ini sudah. Oke, sudah berjalan sepertinya. Sekarang kita cek ya hasilnya. Nah, ini sudah ada. Ini sudah di kondisi aset ya. Editnya sudah masuk. Oke, sudah masuk. Coba hilang. Edit hilang. Sudah masuk ya. Coba ini dipinjam, kita hapus. Nah, sekarang coba kita tes tambah datanya ya. Testing kondisi. Oke. Berhasil masuk testing kondisi. Kemudian ini kita edit ya. Kita tes editnya. Ini bukan testing tapi testing. Kita tes. Oke, berhasil testing kondisi. Coba kita hapus ya. Hapus permanen data. Oke, berhasil. Sudah 2 menu kita buat. Unit kerja sudah, jenis aset sudah. Next.
SJNS belum ya. Oh ya, kondisi aset kita masih. Nanti kita bakal jenis aset ini bakal kita set juga ya. Oke. Untuk part kali ini kita selesaikan sampai di sini. Silahkan kalau ada dari teman-teman yang gagal atau ingin bertanya, silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.